Seperti yang kita ketahui, setiap tahun organisasi OSIS akan mengadakan pemilihan ketua OSIS dan perekrutan beberapa pengurus baru. Pemilihan ketua OSIS akan dilakukan secara pemilihan suara oleh murid-murid yang sebelumnya sudah mendengarkan visi misi dari kandidat calon ketua OSIS. Visi misi tersebut biasanya menjelaskan tentang program kerja yang dimiliki oleh calon-calon ketua OSIS. Pengumuman hasil voting biasanya diumumkan di mading atau secara langsung oleh pembina OSIS. Nah, selanjutnya ada sambutan nih dari Kepala Sekolah SMA Yupentek 1 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kurikulum sekolah penggerak di mana SMA Yupentek 1 Tangerang berdasarkan SK Menteri Pendidikan nomor 1177 M tahun 2020 telah dipilih menjadi sekolah penggerak. Fokus dari sekolah penggerak adalah student centris, jadi pembelajaran yang dipusatkan kepada anak. Salah satu dari keuntungan menjadi sekolah penggerak adalah pembelajaran yang membebaskan kepada anak untuk bernalar kritis, sehingga wujudnya salah satunya adalah penilaian profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak diberi kebebasan untuk bisa memberikan atau menghasilkan proyek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada penilaian proyek profil pelajar Pancasila kita sudah yang kedua. Yang pertama adalah temanya kearifan lokal, yaitu kita santunan anak yatim piatu. Dan yang kedua ini adalah suara demokrasi. Anak-anak dalam suara demokrasi ini lebih diberi kebebasan untuk bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Harapan saya dengan penilaian yang seperti ini, Anda menghasilkan hasil proyek yang bagus dan nanti dari sekolah akan memberikan reward sesuai dengan yang Anda hasilkan. Dan selalu semangat, kita sebagai sekolah penggerak harus maju terus dan semangat terus sehingga anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video sambutan dari kepala sekolah. Nah, di sini masih banyak nih pertanyaan yang kita tanyakan kan ya. Jadi di samping saya ada Kak Filman. Kak Filman ini siapa sih? Kak Filman itu Ketua OSIS SMA Yupentek 1 periode 2020-2021. Gimana kalau kita kenalan aja nih sekarang? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Filman Arfan Wicaksono, Ketua OSIS SMA Yupentek 1 Tangerang periode 2020-2021. Nah, sudah pada kenalkan sama Kak Filman, gimana kalau kita move ke pertanyaannya aja nih. Untuk pertanyaan pertama, ronde pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu apa aja sih Kak? Oke, untuk rondonya ya, H-6 sebelum pemilihan itu kami mempublikasikan kandidat-kandidat yang ada. Lalu H-1 ada kampanye serta debat antar kandidat. Lalu hari H-nya tepatnya pada tanggal 12 Oktober itu hari H pemilihannya. Begitu. Lalu tanggal 18 Oktober ini pengumuman pemenang Ketua OSIS, Ketua MPK dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022 gitu. Begitu ya Kak. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama Kak Filman nih. Kira-kira ada gak yang mau Kak Filman sampaikan untuk calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022? Oke, untuk yang terpilih nanti saya ucapkan selamat dan semangat. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan juga amanah. Dan juga untuk yang tidak terpilih jangan patah semangat, karena semua orang itu bisa jadi pemimpin tanpa harus menjadi ketua OSIS, ketua MPK atau wakil ketua OSIS, itu saja. Oke, makasih sebelumnya untuk Kak Filman yang udah nyempetin waktunya buat ikut wawancara bersama kami. Sekarang kita bakal pindah ke kandidat 1. Oke, di samping saya sudah ada kandidat 1. Yang belum kenal sama kandidat 1, mari kita kenalan dulu sama kandidat 1. Oke, nama saya Ben Faraz Adilano dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1 periode 2021-2022. Nama saya Salsabila Putri dari kelas 10 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1 2021-2022. Oke, udah pada kenal kan? Lanjut kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, visi misi kakak sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS itu apa sih Kak? Oke, visi kami yaitu meningkatkan fungsi peranan OSIS sebagai media penggerak aspirasi siswa-siswi dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan potensi akademik dan non-akademik dalam berbagai aspek,
serta menjunjung tinggi nilai solidaritas dan nilai sosial. Misi kami yang pertama, mengoptimalisasi fungsi peran media sosial sebagai sarana yang bersifat informatif, edukatif, dan bernilai positif. Menjadikan siswa SMA Yuntek 1 Tangerang siswa yang aktif, kreatif melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program kerja OSIS. Yang ketiga, membuat program kerja OSIS sesuai dengan minat para siswi demi meningkatkan potensi bakat dan kreativitas siswi. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama dengan MPK dalam berbagai aspek. Yang kelima, meningkatkan hubungan OSIS dalam kegiatan ekstrakurikuler akademik maupun non-akademik di sekolah demi menjaga hubungan yang harmonis antar siswi. Dan yang terakhir, merealisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada dalam belum berjalan. Oke, itu adalah jawaban dari kandidat 1 untuk Kak Abian dan Salsa. Terima kasih sudah berkesempatan untuk wawancara bersama kami. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kandidat 2. Bagi kalian yang belum kenalan sama mereka, kita kenalan aja yuk. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Yesi Rahman dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Syaban Alfirdaus dari kelas 12 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, jadi kalian udah kenalan sama kandidat 2 kan? Jadi kita langsung masuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, visi misi kakak menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS itu apa aja sih? Boleh jelaskan nggak? Oke, untuk visi kami yaitu meningkatkan peran OSIS SMA Yupentek 1 Tangerang sebagai organisasi progresif yang dapat menjadi media bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi bakat. Ya, adapun misi dari kami yaitu yang pertama, menstimulasi kinerja maupun kerjasama OSIS SMA Yupentek 1 Kota Tangerang. Yang kedua, mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan potensi pengembangan bakat. Yang ketiga, mengoptimalkan setiap pelaksanaan program kerja OSIS. Oke, itu dia jawaban dari kandidat 2 terhadap wawancara ini. Untuk Kak Yesi dan Syaban, terima kasih banyak telah datang ke sini. Hari ini senang banget karena bisa ngobrol tentang calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Yupentek. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir ada kandidat 3 nih teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita perkenalan dulu ya sama kakak-kakaknya. Silakan Kak, tolong perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Nandar Rifki dari kelas 11 IPA 1, calon ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Abang Kiabdan dari kelas 12, calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Nah, udah pada kenalkan dengan kandidat 3. Jadi mari kita langsung ke pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, visi misi kakak untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu apa sih Kak? Boleh tolong dijelaskan? Oke. Baik, visi misi kami menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah visi kami menjadikan OSIS SMA Yupentek 1 sebagai suatu organisasi yang bermutu baik, terampil dan juga unggul. Misi kami adalah 1. Mengaplikasikan fungsi kepengurusan OSIS secara optimal. 2. Menjaga hubungan baik antara siswa-siswi di dalam OSIS maupun luar OSIS. 3. Meningkatkan dan melanjutkan program kerja yang telah ada di periode sebelumnya. Nah, itu dia jawaban yang sudah dijawab oleh kandidat 3. Untuk Kak Rifki dan Kak Al-Haki, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS Golput MPK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembina OSIS SMA Yupentek 1 Tangerang mengucapkan selamat atas terpilihnya pengurus OSIS tahun pelajaran 2021-2022. Harapan saya adalah sebagai pengurus OSIS harus memiliki gagasan atau ide yang cemerlang dengan cara banyak membaca, bergaul, dan berinovasi. Sebagai pengurus OSIS baru juga harus dapat melaksanakan program kerjanya selama 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.